Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabatku dimanapun Anda berada, perlu kita mengetahui bahwa di negeri kita ini, khusus Indonesia, yang mana kita sebagai masyarakat itu atau sebagai rakyat ini, kita sering sekali yang namanya harus memilih siapa yang nantinya menjadi pemimpin. Tetapi banyak di antara saudara-saudari kita yang ternyata mereka itu memilih pemimpin bukan dikarenakan dia tahu bahwa pemimpin ini, dia ketahui bahwa dia pemimpin yang baik atau tidak. Tetapi kebanyakan mereka memilih pemimpin dikarenakan katanya orang dia baik. Ini permasalahannya. Maka di sini akhirnya efek samping daripada orang-orang yang memilih dengan cara-cara seperti ini, dia mencoblos dikarenakan katanya itu dia baik, katanya dia itu baik. Ternyata apa? Mereka mendengarkan katanya dia itu baik itu dari orang-orang yang mana dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu akhirnya kita ikut-ikutan dan di situ akhirnya apa? Kita coblos dia menjadi pemimpin. Dan qadarullahnya ternyata pemimpin yang kita pilih manusia-manusia yang ternyata merugikan rakyatnya. Lalu bagaimana kita sebagai rakyat? Pasti kita sangat sedih, kita sangat kecewa. Nah, ini jangan sampai terjadi di negeri kita. Karena apa? Kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak tepat, maka itu akan merusak bangsa, akan merusak masa depan bangsa kita. Maka di sini saya sedikit ingin menjelaskan kepada kita semua, ya, ingin menjelaskan sedikit berkenaan bagaimana sih cara memilih pemimpin yang benar. Sahabatku, seunta nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita tahu bahwa di sini cara memilih pemimpin atau calon pemimpin yang benar, yang pertama adalah kita wajib memilih calon pemimpin itu yang beragama Islam. Itu harus. Jadi kalau ada yang bertanya apa hukumnya memilih pemimpin yang dimana di saat itu ada yang non muslim tapi baik, tapi ada yang muslim tapi dia nggak baik, maka jawabannya adalah kita harus tetap memilih pemimpin yang muslim. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah tahu apa rencana yang tersembunyi dari mereka orang-orang kafir yang memimpin kita. Dan perlu kita tahu, di negara kita adalah mayoritas muslim. Ya kan? Mana mungkin kita manusia yang penduduknya mayoritas muslim, lalu kita mau dipimpin oleh orang-orang non-muslim? Pasti kedepannya akan terjadi apa? Tidak sejalan. Ya, pasti itu kedepannya, itu pasti. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim, umat Islam, dianjurkan apa? Dianjurkan untuk tetap memilih pemimpin yang muslim. Jika seandainya dia benar di saat nantinya dia menjadi pemimpin di suatu wilayah, lalu pemimpin yang muslim ini ternyata apa? Melakukan kesalahan, dia korupsi misalkan, maka kesalahan pemimpin itu, ya, itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya. Tetapi apa?
minimal kita tetap aman di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Yang pertama, di saat kita ingin memilih pemimpin, wajib muslim. Itu wajib. Tidak boleh tidak. Ya. Karena apa? Karena di lain itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita memilih manusia yang bukan muslim. Karena kita di negeri yang mayoritas muslim. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya. Ba'dhuhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumal zalimin." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, menjadi pemimpin kalian. Ya. Sebagian mereka pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu itu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat yang satu ini dengan jelas menjelaskan kepada kita umat Islam untuk tidak memilih orang kafir menjadi pemimpin. Ya. Maka dari itu, ya, kita harus benar-benar mengetahui bahwa ini yang pertama, wajib muslim. Di lain itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil dari musuh-musuhku dan musuh-musuhmu menjadi teman setia atau menjadi pemimpin. Ini ayat yang kedua. Allah yang menciptakan kita melarang kita untuk memilih pemimpin yang bukan muslim. Itu yang pertama. Lalu bagaimana kalau terjadi seandainya di negara kita suatu hari pemimpin kita adalah non-muslim? Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah adanya manusia muslim yang sedang sakit hatinya, yang tidak paham tentang agama Islam dengan baik, sehingga mereka tetap memilih non-muslim menjadi pemimpin. Karena sering kita dengar ada pemimpin non-muslim baik, amanah, ya. Lalu yang satunya muslim, tetapi kita pernah mengetahui dia tidak amanah. Ya. Bagaimana yang seperti ini? Ya. Maka perlu kita tahu, apakah kita benar-benar mengetahui bahwa pemimpin non-muslim tadi tentang dia amanah, tentang dia baik, itu karena kita dekat, karena kita mungkin hidup bersama dengan dia, sehari-harinya kita hidup berdampingan dengan dia di satu kampung sehingga kita tahu sifatnya? Tidak. Kebanyakan orang itu mendapatkan berita kebaikan tentang non-muslim tersebut biasanya apa? Dari berita-berita. Maka ini tidak boleh. Ya, tetap bagaimana? Tetap harus memilih pemimpin yang muslim. Sahabatku, seunten nasihat yang dimuliakan Allah. Memilih pemimpin yang kedua, bagaimana ciri-cirinya? Atau apa ciri-ciri pemimpin yang harus kita pilih? Yang kedua, yaitu kita harus memilih pemimpin yang kedua ini adalah, ini syarat mutlak juga yang kedua, yaitu orang alim, ulama. Ya, terkadang sebagian manusia apabila ada ulama yang menjadi pemimpin, pemikiran kita itu ternyata bukannya mendukungnya, tetapi malah mengejeknya. Tidak boleh. Kenapa? Karena pemimpin suatu wilayah, pemimpin suatu negara itu harus orang yang alim di hadapan Allah. Dia tahu ilmu agama dengan baik, menguasai agama dengan luar biasa, sehingga nantinya pastinya akan memimpin negara ini, wilayah ini, ya, dengan
peraturan yang telah ada di dalam agama tersebut. Tapi terkadang apa? Kita itu pemikirannya tidak sampai, sehingga di saat ada ulama yang menjadi pemimpin, pemikiran kita langsung negatif saja. Akhirnya apa? Akhirnya yang timbul saat ini ya, yaitu tercetuslah pemimpin-pemimpin yang ternyata dia bukan alim. Bukankah kita tahu rasanya saat ini? Ya kan? Jika seandainya terjadi seperti ini betul, maka ini akan membahayakan kita. Sahabatku seunta nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang alim ini yang saya maksud adalah orang yang benar-benar alim. Bukan yang alim di titelnya saja. Ya, karena saat ini tuh banyak orang alim tetapi titelnya aja. Ya, hatinya tidak, hatinya busuk. Ya, tapi titelnya alim. Ya, misalkan di belakang nama itu ada SPDI. Karena orang begitu melihat SPDI, oh dakwah Islam. Tapi ternyata sebuah titel saja. Ya, depannya kiai, ustadz. Ya. Karena apa? Tidak semua kiai, tidak semuanya ustadz saat ini harus kita dengarkan. Karena ada beberapa yang mempunyai titel-titel seperti itu, ternyata itu hanya sebuah titel, bukan sesungguhnya dia alim. Maka yang saya maksud adalah benar-benar manusia alim. Ya. Sahabatku dimanapun Anda berada, bagaimana kalau seandainya kita dipimpin oleh manusia yang tidak alim? Dia bisa berkoar-koar di saat memimpin suatu wilayah, tapi giliran untuk imam dia nggak berani. Imam sholat nggak berani dia. Bahaya yang seperti ini. Ya. Maka ini harus kita pikirkan dari sekarang. Kalau kita sampai terjadi pemimpin kita adalah orang yang tidak alim, bayangkan, setiap tanda tangannya itu akan merugikan suatu bangsa. Tanda tangannya saja itu akan merugikan negara, akan merugikan suatu wilayah, akan merugikan suatu desa yang kita cintai. Ya, belum lagi saat ini terkadang kita mengetahui calon-calon pemimpin yang dia sedang menggiring pemudanya, tetapi bukan untuk kebaikan. Yang penting dikarenakan untuk mencari massa. Akhirnya apa? Dia menyuruh pemuda-pemuda untuk berkumpul. Lalu di dalamnya apa? Ayo kita minum figur misalkan. Ayo kita minum minuman keras. Ya. Ini masih calon pemimpin sudah ngajak yang seperti ini. Kalau nanti sampai jadi pemimpin, bakal kemana kampung kita, desa kita, wilayah kita, negara kita? Maka sahabatku seunta nasihat yang dimuliakan Allah, kita sebagai rakyat harus jeli, harus pandai memilih pemimpin, karena itu untuk masa depan. Kita mungkin semakin hari semakin tua dan mungkin suatu hari kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Tapi anak keturunan kita, cucu-cucu kita, jangan sampai di saat dia hidup ternyata apa? Mendapati waktu di mana hidupnya itu benar-benar kusam. Hidupnya benar-benar dalam keadaan susah dalam beribadah. Kita sudah wafat, tapi penerus-penerus kita dalam keadaan susah dalam beribadah. Dikarenakan apa? Pemimpin yang tidak benar. Pemimpin yang bukan tempatnya dia memimpin. Bukankah kita diberikan contoh setelah kepemimpinan umat Islam Nabi Muhammad SAW, begitu Nabi Muhammad tidak ada, wafat, ya maka diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq selesai, di situ akhirnya ada Umar bin Khattab. Ya. Di saat menjelang wafatnya Umar bin Khattab, apa yang dia katakan? Umar bin Khattab ya mengumpulkan 6 orang, yang mana orang 6 ini termasuk orang-orang yang tahu halal dan haram. Ya.
Jadi bukan karena apa? Dia teman dekat, dia teman bisnis, bukan. Tetapi Umar bin Khattab ini mencari penggantinya sebelum wafatnya itu adalah orang-orang yang ternyata dia manusia terbaik saat itu. Akhirnya dipilihlah oleh Umar bin Khattab 6 orang. Mulai dari Utsman bin Affan, habis itu Ali bin Abi Thalib, ada Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad. Dikumpulkanlah 6 orang itu. Disuruh apa? Disuruh rapat siapa di antara kalian yang berhak untuk menggantikan posisiku nanti di saat aku tidak ada, kata Umar. Akhirnya apa? Ya, di saat rapat itu, ya, ada anaknya Umar bin Khattab yang bernama Abdullah bin Umar. Dia ikut rapat juga. Tetapi Umar, sang ayah, sudah mengatakan kepada kepala pimpinan rapat yang di situ ditaruh kepada Abdurrahman bin Auf. Ya. Maka dikatakan Abdullah bin Umar, ya, dia ikut rapat, tapi jangan sampai kau jadikan dia pemimpin. Karena apa? Ya. Karena tahu bahwa Umar bin Khattab mengetahui bahwa anaknya ini apa? Belum cukup untuk memimpin suatu wilayah. Ya, yang kedua apa? Mengartikan, ya, bahwa dikarenakan itu anaknya Umar, akhirnya nggak enak, akhirnya dipimpinlah dipilih aja si Abdullah. Tidak. Ya, tetapi yang dipilih di sini yang mempunyai kealiman yang luar biasa di hadapan Allah. Akhirnya di rapat itu, singkat cerita apa? Tercetuslah yang bernama Utsman bin Affan. Loh, kenapa kok bisa Utsman, bukan Ali? Ya, ternyata apa? Di balik rapatnya itu, ternyata Utsman hanya mendapatkan, bukan hanya mendapatkan, tetapi apa? Beda selisih 2 hadis yang tidak dimiliki oleh Ali. Artinya apa? Ada selisih hadis yang lebih banyak 2 saja, ya, yang dimenangkan oleh Utsman. Akhirnya Utsman pun dia pun menjadi pemimpin setelah wafatnya Umar bin Khattab. Ini satu contoh bahwa, ya, pemimpin itu harus yang alim, bisa memimpin sholat, bisa berkhutbah, bukan berurusan dengan dunia saja. Karena apa? Kalau sampai dia nggak alim, dia nggak paham tentang agama Islam, memutuskan sesuatunya biasanya akan salah. Ini yang bahaya. Mungkin saat ini kita belum merasakan, mungkin, tapi sebagian orang mungkin merasakan sudah. Ya, apabila terjadi pemimpin yang jelek, resikonya begini, dan begini. Maka dari itu, ya, ayo bersama-sama kita selaku muslim mencari tahu pemimpin mana yang harus kita pilih. Jika seandainya di suatu wilayah pemimpinnya ada 3, calon pemimpinnya ada 3 misalkan. Ternyata apa? Dari 3 pemimpin itu terlihat tidak ada yang istimewa. Lalu bagaimana tugas kita? Tugas kita adalah carilah yang kira-kira dosanya, kemaksiatannya paling sedikit. Itu yang jadi pemimpin. Lalu ternyata apa? Ada seseorang yang mengatakan bahwa ternyata dari 3 calon kandidat itu semuanya jelek. Maksiat semua hari-hariannya. Sholat kadang-kadang semua. Ya, artinya apa? Maksiatnya luar biasa, ya, sholatnya juga sama. Suka bolong-bolong atau bahkan jarang. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Kalau sudah seperti ini, kita sebagai rakyat boleh tidak memilih itu semua. Karena itu bagian daripada hak kita untuk tidak memilih. Kenapa demikian? Karena jika kita memilih salah satu dari mereka, dan kita tahu bahwa semuanya jeleknya sama, parah semua, ya, maka kita bagaimana menjawab pertanyaan Allah nanti pada hari kiamat? Karena siapa yang kita pilih, nanti kita akan mendapatkan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa?
jika ada manusia yang tidak memilih karena mereka mengetahuinya tentang jeleknya manusia yang 3 calon kandidat ini misalkan, ya maka itu hak dia. Tetapi kalau ada yang lebih sedikit, ya kiranya tentang dosanya, ya dia lebih alim sedikit, ya maka apa? Itulah yang kita pilih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi wacana buat kita. Ini bisa menjadi tambahan pemikiran kita bahwa ke depan jika kita ingin memilih pemimpin, baik itu pemimpin presiden, bupati atau gubernur, atau di suatu wilayah manapun, desa misalkan, supaya kita itu berpikir, pilih dengan baik-baik. Jangan pernah memilih dikarenakan katanya orang itu baik. Tapi kita cari sendiri, dia benar-benar baik atau tidak. Hadza wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi